Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nova Prayoga dari kelas TC 2024 dengan NIM 5405 1204 Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Project Science Komputasi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Usia, Banyaknya Pertandingan, dan Menit Bermain terhadap jumlah gol yang dicetak seorang pemain sepak bola profesional di La Liga pada musim 2022 sampai 2023. Nah, ini merupakan link Kaggle data dari status player performa pemain La Liga pada tahun 2023 sampai 2022 sampai 2023. Ini referensi yang saya temukan untuk mengerjakan praktek kali ini. Lalu latar belakangnya. Perkembangan analisis data dalam dunia olahraga, khususnya sepak bola, telah memberikan kontribusi besar dalam memahami performa pemain secara lebih objektif. Klub profesional kini tidak hanya mengandalkan pengamatan subjektif pelatih, tetapi juga menggunakan pendekatan berbasis data untuk menilai dan memprediksi performa pemain di lapangan. Salah satu kompetisi yang memiliki data pemain yang lengkap dan relevan untuk dianalisis adalah La Liga. Liga sepak bola profesional tertinggi di Spanyol yang dikenal memiliki banyak pemain bekas dunia. Dalam konteks analisis performa pemain, jumlah gol yang dicetak merupakan salah satu indikator utama produktivitas dan efektivitas seorang pemain, terutama bagi posisi penyerang. Namun banyak faktor yang dapat mempengaruhi jumlah gol tersebut, seperti usia pemain, jumlah pertandingan yang dimainkan, serta total menit bermain sepanjang musim. Pemain dengan usia muda cenderung memiliki kondisi fisik yang lebih baik, namun pemain yang lebih berpengalaman seringkali memiliki kemampuan membaca permainan yang lebih matang. Demikian pula, semakin sering seorang pemain tampil dan semakin lama ia bermain di lapangan, semakin besar pula peluangnya untuk mencetak gol. Untuk memahami hubungan antar faktor-faktor tersebut, dilakukan pendekatan kuantitatif yang mampu menggambarkan keterkaitan antar variabel secara sistematis. Salah satu metode statistik yang sesuai adalah regresi linear berganda atau multiple linear regression. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen, yang mana itu jumlah gol, dengan beberapa variabel independen seperti usia, jumlah pertandingan, total pemain, dan lain-lain. Dengan demikian, model regresi linear berganda ataupun multiple linear regression dapat digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap pemain jumlah gol pemain La Liga. Pemilihan dataset pemain La Liga dilakukan secara karena kompetisi ini memiliki kualitas data yang baik, variasi performa yang luas antar pemain, serta frekuensi pertandingan yang konsisten setiap musimnya. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap performa mencetak gol pemain. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelatih, analisis data olahraga, maupun klub untuk meningkatkan strategi perekrutan dan pengolahan pemain berdasarkan data statistik yang terukur. Berikutnya ada datasheetnya yang dimana La Liga Player Status season 2022 sampai 2023 ini merupakan sedikit gambaran dari data-data pemain tersebut. Di sini ada contohnya, ada Lewandowski umurnya 34, banyaknya pertandingan di sini ada 20, lalu ada banyaknya menit bermain ada 168 dan untuk golnya adalah 15. Lalu yang kedua ada Karim Benzema umurnya 35, banyaknya pertandingan ada 15 dan banyaknya menit pertandingannya ada 1306, lalu jumlah gol yang dicetaknya ada 11. Lalu di sini kita lihat juga ada Anthony Griezmann yang dimana umurnya 31, banyak pertandingan 18 dan menit bermainnya 1693 dan gol cetak 88. Dapat dilihat dari data ini, kita dapat melihat berbagai macam keberagaman yang dimana ada yang umur sudah tua, golnya banyak, jatah pertandingan banyak, menit bermainnya banyak, golnya banyak. Ada juga yang sudah tua tapi dikasih jatah pertandingan dikit dan cetak gol dikit. Lalu ada juga yang dikasih jatah pertandingannya banyak tapi golnya juga dikit. Nah, kira-kira seperti itu. Langsung saja langsung berikutnya, yang berikutnya ada manualisasi metode multiple regression terhadap dataset. Proses manualisasi multiple linear regression atau MLR pada dataset La Liga Player Status season 2022 sampai 2023 dilakukan dengan menggunakan pendekatan matematis berbasis eliminasi Gauss. Variabel dependen Y adalah jumlah gol, sedangkan variabel independennya terdiri dari umur pemain, jumlah pertandingan, dan total bermain. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: yang pertama, membantu mengatur koefisien A yang berisi jumlah
data dan hasil perkalian antar variabel seperti sigma x1, sigma x2, dan sigma xy dan seterusnya. Yang kedua ada membentuk vektor hasil B yang berisi total nilai dari nilai variabel dependen Y serta hasil perkalian antara variabel independen dengan Y. Lalu yang ketiga ada menyusun matriks augmented A, B, lalu menerapkan eliminasi Gauss untuk mendapatkan nilai koefisien regresi A, B1, B2, dan B3. Lalu yang keempat ada menghasilkan model persamaan regresi linear berganda dalam bentuk Y sama dengan A tambah B1 tambah kali X1 sama dengan tambah B2 kali X2 tambah B3 kali X3 dan seterusnya. Lalu ini merupakan contoh gambarannya di mana di sini sigma 60 ini 60, terus X1 nya di sini dapat 1057, X2 nya kita dapat 1035, dan begitu. Lalu dependen Y nya kita dapat 270, X1 kali Y nya sigma nya dapat 7501, dan begitu. Lalu di sini kita dapat N nya itu di sini terdapat kesalahan ya, seharusnya ini 60 bukan 1. Di sini ini kita dapat 60, lalu A nya kita dapat minus 45,42856919, lalu B1 kita dapat 1,355692422, lalu B2 nya kita dapat 0,5599082236, lalu B3 nya kita dapat 0,00194118. Lalu berikutnya ada evaluasi performa dengan menggunakan 3 metode. Setelah model terbentuk, dilakukan evaluasi performa menggunakan 4 metode utama, yaitu yang pertama ada residual sum of squares atau disebut RSS. RSS merupakan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai aktual Y dan nilai prediksi. Rumusnya itu ada RSS sama dengan sigma dalam kurung YI dikurang Y rata-rata pangkat 2. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita mendapatkan nilai RSS nya sebesar 2464,12, yang dimana menunjukkan total penyimpangan hasil prediksi model terhadap nilai aktual jumlah gol pemain. Yang dimana semakin kecil nilai RSS, semakin baik model regresi dalam menjelaskan variabel data aktual. RSS menjadi dasar dalam menghitung MSE dan MSE karena menggambarkan tingkat kesalahan besar model. Lalu berikutnya ada mean squared error atau MSE. MSE diperoleh dengan membagi RSS dengan jumlah data. Nah, rumusnya itu ada RSS dibagi banyaknya data. Nah, datanya berhasil kita dapatkan yaitu sebesar 41,07 itu karena dari hasil RSS tadi yang dimana 2464,12 kita bagi dengan 60 karena kita mengambil data yang sebanyak 60 pemain. Nah, itu menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan kualitas prediksi terhadap sebenarnya sekitar 41 unit gol. Lalu yang ketiga ada road mean squared error atau disebut juga RMSE. RMSE merupakan akar dari MSE yang mengembalikan satuan ke bentuk aslinya. Nah, rumusnya sendiri itu adalah akar RSS dibagi N. Nah, nilai RMSE sama dengan tuh berarti kita dapatkan yang berjumlah 6,41, berarti bahwa prediksi jumlah gol rata-rata memiliki deviasi sekitar 6 gol dari nilai aktual. Nilai yang kecil menandakan model memiliki ketepatan yang baik. Lalu yang terakhir ada mean absolute percent error atau disebut MAPI. MAPI mengukur rata-rata presentasi kesalahan prediksi terhadap nilai aktual sehingga lebih mudah dipresentasikan dalam konteks presentasi. Yang dimana rumusnya itu ada sigma absolute YI dikurang Y rata dibagi YI terus dikali 100%, terus semuanya dibagi dengan 6, semuanya dibagi dengan banyaknya data atau N. Terus nilai MAPI pasti kita dapatkan yaitu 2,52%, yang dimana menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model hanya sekitar 2,5% dari nilai aktual, menandakan performa model sangat baik dalam memprediksi jumlah gol. Lalu berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap datasheet La Liga Player status season 2022 sampai 2023, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, metode MLR mampu menggambarkan hubungan antara jumlah gol dengan 3 variabel utama, yaitu umur pemain, jumlah pertandingan, dan total menit bermain. Lalu yang kedua ada hasil evaluasi menggunakan MSE, RMSE, dan MAPE menunjukkan bahwa model memiliki akurasi prediksi yang cukup baik dengan tingkat kesalahan relatif rendah. Lalu yang ketiga, secara umum jumlah pertandingan dan total menit bermain memiliki pengaruh positif yang terhadap jumlah gol.
yang dimana sementara faktor usia menunjukkan pengaruh yang lebih bervariasi tergantung pada kondisi fisik dan pengalaman pemain. Lalu, pendekatan manual dengan eliminasi gaus membuktikan bahwa model MLR dapat dihitung tanpa software statistik sehingga memperkuat pemahaman dasar konsep analisis regresi dan aljabar ini. Kira-kira itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.